Hai, apa kabar semuanya saudara? Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi seorang berkat. Lidah bibir perkataannya dipakai dari surga untuk memberkati setiap jemaat yang hadir, yang menyaksikan secara online di YouTube channel ini Tuhan. Berkat-Mu ada atas mereka. Kasih-Mu melimpah atas setiap mereka. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Allah Roh Kudus, bergeraklah dalam setiap hati dan pikiran kami. Sederhanakan firman-Mu, buat umat-Mu mengerti. Kami berdoa sepanjang hari menjadi hari yang diberkati. Hari penuh kuasa, hari penuh mukjizat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Identitas diri. Itu yang menjadi tema kita pada hari ini. Identitas diri adalah, apa sih yang maksud dengan identitas diri? Identitas diri adalah refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, atau proses sosialisasi. Identitas diri kita ditentukan dari identitas seksual kita, identitas gender kita, identitas pribadi, agama, atau identitas nasional kita. Filipi 3 ayat yang ke-20, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Walaupun KTP kita, KTP misalnya orang Indonesia, orang Jawa, orang Batak dan sebagainya, tapi kewarganegaraan kita by faith adalah kerajaan surga. Kita percaya atau menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Identitas diri yang salah akan berakibat menghalangi rencana Tuhan atas diri kita. Kita jadi gak bisa ngerti apa yang Tuhan mau. Kita jadi menganggap Tuhan salah, atau bahkan kita menganggap kita gak berharga dan sebagainya. Identitas diri yang salah akan menghalangi kita menikmati janji Tuhan. Karena kita menganggap kita orang gagal, mungkin dari keluarga yang gagal, mungkin dari latar belakang ekonomi yang di bawah garis kemiskinan, atau bahkan mungkin karena pendidikan gak tinggi, menghalangi kita untuk melihat rancangan Tuhan dan menghalangi kita untuk menikmati janji Tuhan. Pandangan tentang identitas diri adalah cara pandang kita terhadap diri sendiri. Itu yang pertama. Bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri? Bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri? Bagaimana kita melihat siapa kita? Dan yang kedua, apa yang Tuhan katakan tentang diri kita, bukan apa yang orang lain katakan tentang diri kita. Orang lain boleh berkata kita mungkin gak ganteng, gak cantik, gak keren dan sebagainya, tapi Tuhan berkata kita berharga. Orang yang mungkin berkata kita gak punya masa depan, tapi firman yang berkata karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah musnah. Pandangan tentang diri sendiri dan pandangan tentang bagaimana Tuhan memandang kita akan menentukan hari-hari yang luar biasa. Mengetahui siapa diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia adalah hal yang sangat penting. Ketika kita mengetahui siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa kita di hadapan manusia, yang terpenting dulu sama Tuhan dulu. Bagaimana Tuhan cara memandang kita, maka kita dapat dimampukan untuk memandang diri kita sendiri dan bagaimana pandangan orang atas setiap kita. Galatia 3 yang ke-26 mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pandang dirimu, engkau adalah anak-anak Allah. Engkau adalah anak-anak dari Bapa di surga. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Bapamu. Yang berkuasa atas alam semesta mengasihi kamu. Gambar diri yang kedua, Alkitab katakan bukan hanya kita anak-anak Allah. Tapi dalam Matius 5 ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Gambaran identitas diri kita adalah anak-anak Allah karena iman dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan yang kedua, kita adalah terang dunia. Kita dipanggil untuk melakukan perkara-perkara hebat. Kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Terang di mana-mana ada untuk menerangi. Terang muncul untuk membuat saudara dan saya
menjadi berkat. Tuhan tidak menciptakan saudara untuk saudara malu-malu sama hidup saudara. Tuhan menciptakan saudara untuk menjadikan saudara sebagai alatnya, sebagai media untuk menyampaikan tentang Kristus. Bagaimana kita memiliki identitas diri yang benar. Yang kedua, memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Kalau identitas diri kita sudah benar, kalau gambar diri kita sudah benar, maka otomatis berikutnya kita akan memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Kalau anak raja, cara hidupnya akan berbeda sama rakyat biasa. Kalau anak pejabat, anak orang besar, dari dalam pikirannya dia keluar orang, dia sadar papanya orang besar. Dia sadar papanya raja. Cara hidup anak kerajaan surga akan membuat kita berbeda memandang dunia ini. Efesus 5, 15-17 mengatakan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya mengerti kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Hari-hari yang kita hidupi adalah hari-hari yang jahat. Mari kita mempergunakan waktu kita. Kita adalah anak-anak kerajaan surga. Tuhan mau bergerak di dalam kita. Tuhan mau bekerja bersama dengan kita. Yang ketiga, yang terakhir, sadari bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Mazmur 139 yang ke-13 dan ke-14 mengatakan demikian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dengar baik ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Raja Daud mengatakan bahwa penciptaan manusia begitu ajaib. Dia tahu bahwa diciptakan dengan cara yang ajaib. Saya pernah membaca sebuah tulisan bahwa setiap anak yang lahir sudah dari sananya pemenang. Karena dia lahir dari jutaan atau bahkan mungkin miliaran sel sperma dan dia yang keluar. Bahkan ketika dia dalam kandungan saja, untuk keluar dari rahim ibunya, dia harus berjuang mencari jalan. Banyak orang berkata bahwa perjuangan ibunya berat, perjuangan ayahnya berat. Tapi sesungguhnya para dokter sepakat bahwa perjuangan yang paling berat adalah anaknya. Karena anak bayi dalam kandungan ibunya, dia harus mencari jalan keluar. Kepalanya harus mencari jalan keluar. Dari kecil kita diciptakan sebagai pemenang. Dari awal dalam kandungan Tuhan ciptakan kita sebagai orang-orang hebat. Ketika kita lahir ke dunia, dunia berusaha menghapus ingatan itu. Bahwa kita orang-orang terpilih, orang-orang pemenang, para pejuang-pejuangnya Tuhan. Sadari bahwa engkau berharga di hadapan Tuhan. Sadari bahwa engkau mulia, engkau indah. Saya selalu bilang dalam khotbah saya, dalam setiap kali saya mengakhiri renungan ini, saya selalu bilang, yang punya surga, crazy in love with you. Kenapa saya bilang itu? Karena saya mau saudara menyadari bahwa saudara sangat dikasihi oleh Tuhan. Yang punya surga, crazy in love with you. Bilang sama diri saudara bahwa saudara sangat dikasihi. Tuhan tergila-gila sama saudara. Yesaya 43 yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat ini memang ditujukan sebuah gambaran mengenai pengorbanan Tuhan. Tetapi ayat ini juga untuk saudara dan saya. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Mulia. Dan Tuhan mengasihi saudara. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang saudara kasihi. Agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang lain juga boleh diberkati. Jangan lupa like, jangan lupa komen. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Sama-sama bawa hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku.
Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang kami menyembah-Mu, Tuhan. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari sama-sama bawa hatimu, bawa iman. Mari datang sama Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah